bahagia dengan cara Buddhis. Ini dari Buddha memberi satu statement untuk bagaimana kita hidup bahagia. Hidup bahagia tentunya memperoleh berkah utama. Jadi ada 38. Mencapai pengetahuan marga dan pala, kita harus mempunyai tujuan, yaitu harus mencapai kesadaran marga dan pala. Mencapai akhir dari nibbana, ini harus kita camkan bahwa itu adalah kehidupan bahagia. Nah, pertama-tama kita harus mempunyai meta dan dana. Di sini meta dan dana judul yang khusus ini Bante sampaikan karena kita itu gak luput dari kama relasi atau kama berhubungan atau kama jodoh dan sebagainya, itu lebih tepat adalah kama relasi. Karena kata Sang Buddha, kalau seseorang kita mengalami kama hubungan yang tidak baik, contoh kita selalu ditipu orang, atau kamu lahir di keluarga yang tidak baik, atau Anda mendapatkan guru yang tidak baik, orang tua yang tidak memperhatikan, termasuk pasangan hidup yang tidak baik, dalam bisnis Anda mendapatkan partner dagang yang kurang baik dan sebagainya, karena itu masalah di Isa Macarya. Di depan lampau Anda pasti iri hati. Isa itu iri hati, Macarya itu kikir. Jadi untuk mengatasi Isa Macarya itu, maka kita di kehidupan ini, kita harus melakukan meta dan dana. Nah ini kelompok A ya. Jadi ini sangat penting, karena dasar dari morality itu semua dari meta dan dana. Nah, dari situ kita Anda bisa melihat di panduan dana, di Nini Kanda Sutta, Sang Buddha juga udah uraikan, dan tadi sudah pernah uraikan jenis-jenis dana. Berdasar penggolongan dana terdiri dari ada pasangan 2, 17 jenis, bertiga, 3 jenis, 4, 2 jenis, dan 5, 1 jenis. Dan ini bisa Anda lihat jenis-jenis dana itu di PDF yang sebelumnya. Anda bisa download, Anda bisa cari jenis-jenis dana. Yang kedua, panduan meta. Meta bisa dilakukan, Anda melakukan meta chanting, Anda melalui ucapan, karena bagaimanapun kita mengucapkan meta bawana dengan chanting, imaya, dhamma, nuwa, itu selalu chanting. Walaupun kita chanting ini, dia bersifat kita menanam melalui ucapan, kita chanting, kita memberi share ucapan kita. Nah, meta bawana yang kedua itu, bawana itu adalah meditasi. Ucapan Anda boleh dua cara. Ucapan semoga semua makhluk berbahagia. Biasanya di upacara-upacara kita cuma cukup dalam 5 menit, 10 menit. Mau tak mau kita cuma yang pakai cara pertama. Cara kedua tentunya harus melalui meditasi. Anda sambil meta chanting dengan menyertai tubuh, bagian-bagian tubuh. Bisa juga dengan meta chanting. Nah, meta yang paling tinggi yaitu yang C, meta yang muncul dari hati. Misal Anda kikis kilesa tersebut lenyap, pada saat kamu lenyap bisa ngantuk lenyap, pikiran lenyap, pada saat itu maka akan muncul meta yang halus. Masalah seseorang bisa mengetahui atau tidak, depend dari tergantung pada seseorang, dia rajin nggak meditasi kikis kilesa, setiap hari 3 jam nggak dia lakukan, saja nggak, meditasi vipassana sishati jasmani nggak, kalau dia lakukan, pasti dia akan bisa merasakan tentang meta. Pada saat lenyapnya itu, dia ada satu meta yang sangat halus, pada saat itulah kamu pancarkan kepada siapapun itu lebih efektif dibandingkan Anda hanya mengucap aja. Meta inilah yang dipancarkan ke makhluk yang diinginkan. Misalnya Anda inginkan orang tua bahagia, disitulah saat ini Anda bisa pancarkan, atau saudara atau siapapun, Anda tolak dan sebagainya, atau partner bisnis atau dan sebagainya, hubungan dengan hal-hal yang kekejaman, Anda bisa lakukan pada saat Anda lenyapnya itu. Ini yang C yang paling diharapkan. Kalau belajar dengan sutta, Anda bisa ratana sutta, mangga sutta, sapurisa dana sutta, termasuk karanya meta sutta, dana nisang sutta, bojana sutta. Itu Anda bisa baca sendiri. B tentang sila, kan dana dan meta itu dasar dari kama relasi. Tapi sila, kita lihat sendiri, banyak di dalam masyarakat, kita ketemu, dia orang kaya, persisnya banyak, tapi dia duduk di kursi. Bisa saja, karena itu dia banyak berdana uangnya, tapi dia melanggar sila. Sila itu sangat penting menentukan kita, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, badan bisa sehat dan sebagainya, itu dari morality. Nah, morality itu dasar
Tadi dasar membentuk morality itu dari dana dan meta. Jadi Anda nggak bisa luput dari dana dan meta. Tadi yang A ya. Nah, sila ini justru dia akan semakin kuat apabila dana dan meta itu kamu lakukan dengan baik. Nah, Anda bisa pelajari yang sudah Bante referensikan Anda kepada Anda, belajar suta di mana dan sebagainya. Tapi kalau moralitas ini, dasar membentuk moralitas ini semua dasar dari membentuk moralitas ini semua Anda harus sila itu harus melalui panduan sila itu adalah kamu harus praktek Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis itu udah paling minimum. Anda mau sebut 5 sila, ya, biku sila dan sebagainya itu semua dasarnya Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis itu sangat penting. Dia itu sudah minimum. Anda nggak bisa tawar menawar lagi 5 sila yang Anda harus pegang. Tanpa itu kamu nggak bisa mendapatkan Anda kelahiran akan datang kesehatannya dan sebagainya. Itu sila morality. Morality lebih mencendung kepada kesehatan. Dan sila itu sendiri dia pendukung meditasi. Coba kita lihat referensi Bante untuk Anda. Sila kalau Anda bisa baca Pancasila Buddhis, Anda 8 sila atau enggak sila. Di Sigalada Sutta juga ada, di situ ada Buddha mengatakan seorang siswa Arya tidak melanggar 5 sila. Di situ ada pengaturan tentang bagaimana tugas orang anak, salah orang tua, dan maka banyak orang anak atau orang tua itu kurang ajar, juga banyak dan terakhir-terakhir ini karena mereka tidak pernah mempelajari Sigala Wada Sutta, dia tidak mengenal yang disebut bakti dan sebagainya. Kalau yang Prabhawa Sutta ada orang cenderung berbuat jahat, itu sebab keruntuhan. Maka Sutta membantu kita itu ke satu jalan mulia berunsur 8. Semua mencapai kesucian, semua datang dari sila dulu ya. Baca Sutta termasuk mengajarkan sila-sila kita apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, sila morality tadi dari penghidupan benar. Kalau kita lihat di satu jalan mulia berunsur 8, sila itu yaitu penghidupan sama ajiwo. Penghidupan yang benar itu ya tidak melakukan membunuh yang menjual dan sebagainya itu ada bagaimana cara penghidupan yang benar. Perbuatan benar sama kamata kalau dalam bahasa itu perbuatan baik, Anda selalu berbuat baik dan sebagainya itu termasuk pendukung morality. Maka 5 sila itu termasuk sama kamata. Kalau penghidupan itu cara Anda misalnya Anda jualan dan sebagainya menghasilkan uang dan sebagainya itu memang sama jiwa ya. Jadi termasuk Anda hindari dengan racun binatang-binatang, termasuk jual beli makhluk dan sebagainya. Senjata itu penghidupan yang tidak benar, kamu harus hindari itu. Ucapan yang benar sama waca sama ucapan kita benar. Ucapan yang benar itu hindari 4, yaitu jangan memfitnah orang, jangan ngomong besar atau ngomong kasar. Yang ketiga, jangan gosip dan jangan bohong itu sendiri. Di situ adalah cara melatih morality itu dengan baik. Karena dasar dari semua samadhi itu datang dari sila. Maka samadhi, kesadaran bebas dari kekuatan batin, terdiri dari. Jadi jangan diterjemahkan salah. Samadhi banyak yang diterjemahkan salah. Itu konsentrasi. Benar, sebenarnya kurang tepat ya. Konsentrasi bahasa Inggris, konsentrate itu perhatikan. Perhatian itu sati sebenarnya. Jadi samadhi bukan sati. Samadhi artinya pada saat kesadaran kita bebas dari kekuatan batin, dia itu muncul satu kesadaran yang pure sekali. Contoh, kalau Anda dalam keadaan marah-marah, ada marah-marah, kesal, itu tidak ada samadhi. Nah, ketika kita tenang, damai, ada samadhi, saat itulah kesadaran bebas dari kekuatan batin, itulah muncullah samadhi. Tapi semua membentuk samadhi itu harus dengan pengertian-pengertian baik tentang unsur-unsur itu sendiri. Nah, salah satu supaya Anda bisa paham dengan 3 hal kata sabda. Jadi yang disebut samadhi, yaitu kesadaran bebas dari kekuatan batin, yaitu sama wayama. Usaha yang benar. Usaha yang benar ada 4 ya. Apa yang kamu mendapatkan hal yang tidak baik, misalnya muncul sakit, banyak pikir, Anda harus berusaha lenyapi.
baik duduk, jalan, berdiri. Usaha benar yang pertama. Usaha baik yang kedua, usaha yang benar yang kedua itu ketika kiresa yang tidak baik itu belum muncul, kita bisa aktif tubuh medis saja sampai dia tuntas, sampai dia kadang ada hal-hal yang halus, itu gampang kita selesaikan. Dicuekin juga kadang selesai kok. Tapi kalau Anda sudah datang dalam keadaan fisik yang sudah banyak penyakit, tentunya pasti dulu dia sakit dulu. Tapi kadang-kadang ada yang masih muda, dia sakit tapi dia gampang lenyap karena fisiknya dia belum masih rusak. Nah ini banyak hal-hal yang mendukung yang ketika usia muda ya. Nah yang ketiga usaha yang benar yang ketiga yaitu misalnya Anda muncul lenyapnya kiresa Anissa, kamu bisa lihat kesadaran meningkat mencapai insight Anda belum mencapai sotapan usaha mencapai sotapan itu disebut usaha yang benar. Nah, usaha yang benar yang belum muncul itu kita harus munculkan. Misalnya kita udah capai insight, jangan posnya di insight, kita munculkan sotapana. Sotapan udah capai, jangan puas di sotapana, tapi kita munculkan mencapai sakadagami dan seterusnya sampai nibbana. Nah, itu disebut usaha yang benar. Perhatian benar sama sati, yaitu perhatian terhadap uh, sifat kesadaran. Karena perhatian itu ada di kesadaran, maka kesadaran netral, berarti objek kamu harus mencapai jasmani. Jadi perhatian benar sama sati itu perhatian ke objek yang sama rumpun dengan dia pasif, tapi netral. Jadi jasmani lah pasif dan netral. Jadi Anda perhatian ke jasmani. Jadi perhatian ke objek yang benar. Kalau Anda ingin kikis kirasa, kesadaran berada pada nampura yang benar sama samadhi. Jadi pada saat samadhi, ketika kirasa terjam, ada kesadaran yang muncul, yang netral itulah sama samadhi. Saat itu kesadaran kita Anda penenggak view. Baru yang keempat, Anda mendapatkan panya. Panya jangan diterjemahkan hanya kebijaksanaan. Jadi dia kebiasaan itu bukan hanya dia timbul dari meningkatnya kesadaran. Jadi panya lebih tepat nggak bisa diterjemahkan hanya satu kata kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan yang timbul saat kesadaran meningkat. Kesadaran meningkat itu kualitas mental. Tentunya ada dua pandangan harus benar sama didik. Kalau banyak orang tidak memiliki pandangan benar, seseorang memiliki pandangan benar, dia seseorang mengenal hukum karma dan dia juga tahu semua buah karma lampau atau semua kehidupan lampau itu dia menyeret kita. Nah, kalau kita sudah memiliki pandangan benar yang benar, yaitu kita mengenal hukum karma dengan baik, kita mengenal empat kesudahan mulia, maka akan muncul satu kehendak yang benar. Kita berusaha mengikis semua kekuatan-kekuatan batin. Baik, sekarang kita lihat di halaman 3, samadhi. Samadhi, kalau Anda ingin referensi samadhi, Anda bisa buka di Sutta panduan meditasi samatha untuk samatha perenungan yang mendukung vipassana. Jadi khusus untuk samatha yang mendukung vipassana itu yaitu Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Sila Nusati itu sebagai perundangan. Jaga kedermawan, sati, kaya, gata sati, kaya juga penting, jasmani itu kaya itu salah satu objek dasar. Termasuk meta bawah, termasuk marana nusati itu untuk yang mendukung vipassana. Kalau panduan meditasi vipassana terdiri dari satipatthana, landasan perhatian murni. Anda bisa harus tahu perhatian murni itu membutuhkan 3 hal. Postur tubuh harus badan yang tegak, objek yang tepat yaitu kesadaran dengan jasmani, karena dia netral dan aktif. Aktif kalau objeknya pasif, subjeknya aktif, yaitu kesadaran, maka itu tepat. Anda bisa baca di Wada Patimokkha, di sana ada Buddha mengatakan semua siswa Arya, dia Wotsaga Aramara, objeknya netral. Objek netral itulah yang disebut jasmani. Jadi Anda juga tahu cara mengatasi ketika muncul sakit. Anda seperti ibaratnya menangkap seekor ular, kalau Buddha ibaratkan. Ular jangan pakai 2 stick, jangan jepit kepalanya, jangan jepit ekornya, kamu harus jepit kepalanya. Kalau jepit ekornya kamu patok kamu, kalau jepit kepalanya pasti dia tidak ekornya bergerak.
pada saat dia bergerak, banyak tempat yang sakit, kamu jepit, kamu jangan berubah. Anda tetap perhatikan yang tadi kepalanya. Ini cara-cara mengatasi banyak, termasuk banyak ngantuk, banyak pikiran, khawatir. Anda cekin, Anda bisa pelajari kesadaran dan perbedaan kesadaran pikiran. Udah Bante pernah di YouTube, udah pernah Bante paparkan. Dan udah disediakan PDF buat Anda bisa tinggal searching di YouTube Bante. Termasuk Dhamma Niyama Sutta. Dhamma Niyama itu salah satu hukum alam yang kelima, yaitu Dhamma Niyama. Dhamma Niyama Sutta, di sana ada tulis Buddha mengatakan adanya tata kata atau tidak ada tata kata hadir. Terdapat satu hukum yang pasti dan tetap. Jadi nggak ada yang nggak ada. Dia pasti dan tetap. Yaitu apa? Segala bentukan atau segala buah kamar lampau atau hidup lampau kita ini, perbuatan lampau kita ini, dia mengandung anicca, dukkha, anatta. Dari anicca, dukkha, anatta, para pemirsa, kita harus pahami anicca dulu. Kita berjuang, lihat sakit, lenyap anicca dulu. Dia berpikiran anicca dulu sampai dia matang. Walaupun ribuan kali anicca. Nanti kamu akan paham tentang apa sih dukkha, apa itu anatta. Ternyata nggak ada aku yang sakit, yang ada cuma muncul, berlangsung, dan lenyap. Tidak ada aku yang ngantuk, yang ada cuma muncul, berlangsung, lenyap. Kalau Anda bisa pahami dengan demikian, ketika ngantuk, bukannya pergi tidur, kita berjuang. Karena dia nggak ada aku yang ngantuk kok. Yang ada cuma muncul, berlangsung, lenyap. Cuma kita tanggapi aja. Pabato pamagata itu, pabato pamag Buddha paba itu lampau, bahwa apapun kamar lampau itu bagaikan gunung Semeru ya, meruncing ke atas, dia mengelilingi di 4 penjuru. Itu pabato itu bahwa sebenarnya buah kamar lampau kita itu dia kayak cadas, batu cadas. Jadi gampang dilenyapi sebenarnya. Indah, tinggal sabar, lembut terhadap dia. Selesai. Nah, kalau Anda pelajari di Owada Patimuka di sana juga Buddha memberi satu saran kepada kita bahwa semua siswa Arya bahwa dia menggunakan word saga aramana. Nah, nanti Anda bisa pelajari di Owada Patimuka. Itu pun sudah Bante pernah sharing. Lalu banyak kebijaksanaan yang muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran. Jadi kalau kesadaran semakin meningkat, itu banyak. Jadi sila samadhi banyak. Sila samadhi menghasilkan banyak. Dengan samadhi mengikuti kesadaran meningkat, tentunya pikiran menurun. Nah, panduan banyak Anda bisa sata timsa bodhi pakang pakia. Ada 33 sata 30 timsa, sata timsa. Ada 33. Dwayanu Pasana Sutta, Anda boleh baca di sana. Banyak artinya, berapa banyak usaha mengikis kekuatan batin dengan satu jalan boleh berunsur 8, NJMPD, yaitu sila samadhi banyak itu, dan sisanya disebut tingkat banyak seseorang dalam kehidupan berkeseharian. Jadi kalau Anda nggak pernah mau meditasi, Anda jalan di sini, kesadaran tidak akan meningkat. Kehidupan ini tidak akan dapat yang baik. Lalu kita lihat cara Buddhis hidup bahagia ini adalah universal, siapapun tidak mengenal suku, bahasa, agama, siapapun bisa lakukan. Yang tujuannya untuk melakukan perbuatan karma baik. Tujuannya kita adalah perbuatan karma baik karena dia berupa hukum karma. Mencapai dan memiliki kualitas mental sehingga menjadi kualitas mental tidak diganggu oleh karma lampau dan kualitas hidup yang baik. Otomatis kesadaran meningkat, itu kualitas hidup kita pasti tambah baik. Dan lebih baik dan yang terbaik, baik di kehidupan ini maupun di hidup yang akan datang. Jadi kalau Anda menjalani apa yang disarankan cara Buddhis ini, tidak mana suku bangsa agama, dia akan sangat baik, lebih baik lagi terbaik di kehidupan dan juga akan baik. Cara ini harus dijadikan sebagai pedoman dalam perilaku perbuatan sehari-hari. Jadi Anda harus di kehidupan sehari-hari harus jalani setiap saat juga. Dan secara berkesinambungan dengan kesungguhan hati. Jadi Anda nggak ada kesungguhan hati nggak bisa jalanin. Karena sila samadhi itu harus dengan kesungguhan. Maka Buddha Bante mengatakan saran Anda sehari tetap 3 jam Anda tekadin.
serta kemauan yang baik untuk membimbing diri. Jadi kalau kamu nggak ada niat untuk mengatur, membimbing diri, Anda biari mencampakkan diri, Anda langgasi, Anda tidur-tiduran, maka sebenarnya Anda menuju gelap. Yang membimbing diri itu menuju terang. Dia bukan malas-malasan, bukan rebah-rebahan, tapi dia berjuang. Banyak anak-anak muda sekarang ini rebah-rebahan. Pada rebah-rebahan ini justru tidak membimbing diri kita ke arah yang benar, malah ke arah yang gelap. Hal ini adalah berkah utama. Kalau Anda bisa beli ke diri Anda sendiri, itulah berkah utama. Salah satu di berkah utama ada 38, di sana ada tertulis, yaitu 38 berkah, salah satu sila samadhipanya. Untuk itu tadi ada satu saran, diawali dengan perenungan di dalam hati. Jadi karena secara objektif kamu harus merenung dalam hati. Dalam hati itu ada secara objektif kamu merenung, oh saya berarti tangan bertekad, saya mau menaati dan melakukan dana, sila, meta, dan samadhi. Panya itu hasil oleh plus panya. Dalam kehidupan sehari-hari seperti yang diuraikan di atas di halaman 1 sampai 4. Lalu kita lihat pada hakikat di sila dalam Prabhawa Sutta, Manggala Sutta, Vyapaja Sutta, dan Shikalwada Sutta adalah ajaran tentang sila yang dapat menimbulkan etika atau etos kerja yang. Jadi kalau etika kita baik, kita pun cara kerja pun yang baik. Maka itu disebut bakti sih, etika dan etos kerja. Jadi bakti itu bakti pada diri, bakti kepada orang tua, bakti kepada orang kerjaan, bakti pada sasana dan sebagainya, bakti kepada negara dan rakyat. Itu biasanya dia memiliki etika dan etos kerja yang baik punya. Tentunya meningkatkan kualitas daya manusia dan kualitas hidup masyarakat. Kalau Anda jujur jadi seorang pejabat, punya etika dan punya etos kerja, saya yakin sumber daya manusia akan meningkat ya, di masyarakat, dan kita akan mendukung kualitas hidup bermasyarakat itu semakin meningkat. Sebagai sutta yang isi keseluruhannya mengandung sila dan etika untuk upasaka upasika, Shikalwada Sutta sangat penting dalam sejarah agama Buddha. Shikalwada Sutta mengatur antara hubungan ayah dengan anak-anak dengan ayah orang tua gitu. Masuk Anda melakukan hubungan tentang famili dan sebagainya. Di situ ada banyak yang kita pelajari, dan di sana juga Shikalwada sudah mengatakan siswa Arya sudah tidak langkah sila. Shikalwada sudah merupakan dasar panduan kemoralan untuk mencapai kehidupan surga. Kalau sudah capai surga, selanjutnya untuk capai spiritual, mencapai kesucian, tahap untuk mencapai pencahayaan sempurna ibadah yang ujungnya adalah nibbana. Jadi Shikalwada Sutta itu mengharap kita, menuntun kita ke arah sana. Prabhawa Sutta berisi tentang jawaban Sang Buddha atas pertanyaan dewa tentang sebab-sebab kejatuhan. Jadi Prabhawa Sutta itu ditanya oleh para dewa, kenapa orang bisa jatuh? Barang siapa yang membiarkan dirinya hanyut dalam 12 arus noda-noda perilaku, seperti yang disebut dalam sutta ini, maka hal ini akan membawanya terhanyut jauh dari kemajuan mental dan spiritual dalam dunia ini, serta merendahkan harkat dan segala agung di dalam dirinya. Ya, termasuk di dalamnya 12 itu, salah satu Anda berfoya-foya tanpa melimpah jasa, dan sebagainya. Di situ ada, Anda boleh pelajari. Kalau di dalam Manggala Sutta terdapat petunjuk-petunjuk, sebenarnya Manggala Sutta isinya adalah 1 jam 58 yang dapat mengangkat harkat manusia dan membawa kemajuan serta kebahagiaan, baik duniawi maupun dalam spiritual yang tinggi hingga mencapai nibbana. Jadi Buddha sebenarnya menuntun diri itu pelan-pelan punya. Jadi waktu Buddha membabarkan Mahamanggala Sutta, semua sama-sama Buddha muncul pasti membabarkan Manggala Sutta itu. Dan banyak orang mencapai kesucian. Prabhawa Sutta melengkapi dengan petunjuk-petunjuk agar seseorang jangan sampai memasuki pintu yang menuju pada penderitaan apa yang murka. Jadi karena itu semua unsur, jadi maka beri petunjuk. Oh, jangan lakukan ini, karena apapun resiko ya, kita lakukan apapun, ucapan apapun, pikir apapun, itu akan menjadi karma. Jadi untuk itu lebih baik setiap saat kita harus kendali pikiran kita, emosi kita harus kendali, karena itu akan membuahkan hasil karma.
Yang berlawanan penduduk yang terdapat di dalam Manggala Sutta. Jadi Buddha memberi jangan melawan dengan apa di Manggala Sutta itu. Baik. Siapa saja yang waspada terhadap 12 noda, Buddha mengingatkan kita, siapa yang dia waspada, dia mencegah 12 noda perilaku yang tidak baik itu, seperti yang tercantum di Prabhawa Sutta tersebut, maka akan selalu terbuka jalan baginya untuk mencapai 38 berkah tertinggi, yang sebagaimana yang disebut di dalam Mahamangkala Sutta. Jadi Prabhawa Sutta itu pentingnya, Anda terjaga, nanti Anda bisa arah ke Mangkala Sutta, mengarah capai kesucian. Pemahaman yang memadai tentang sila dalam suta-suta tersebut di atas akan membawa kemajuan di dalam kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang, serta dapat mencegah seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang merugikan di dalam kehidupan saat ini, di kehidupan yang akan datang. Jadi kita harus mempunyai bekal untuk kehidupan akan datang. Untuk itu dibagi 3 tahapan. Ini saran Bante Anda. Cara ini dibagi 3 dalam tahapan yang harus ditaati, jadi nggak boleh tidak. Tahapan pertama, taat melakukan dana meta sila samadhi plus panya. Panya itu hasil, tetap harus sampai di hasil. Jadi Anda meditasi muncul sakit, bukan di roba-roba kaki. Anda harus sampai dia lihat anicca, baru ada panya. Tapi kalau samadhi, misal muncul kantuk, Anda pergi cuci muka, ya nggak ada panya, nggak ada dhamma. Jadi nggak bisa. Jadi kalau harus sampai misalkan sampai panjang hingga menjadikan sebagai pola kebutuhan hidup Anda. Jadi Anda harus sampai menjadi suatu kebutuhan. Nah, ibaratnya kalau Anda sering harus setiap hari harus makan, harus ingat berdana. Anda sering minum, Anda harus jalani sila. Anda harus sering mandi, Anda harus meditasi. Sehingga panjangnya bertingkat. Perbuatan ini adalah sama kamanta perbuatan benda. Jadi banyak perbuatan baik. Tak sila samadhi itu termasuk sama kamanta. Lalu disaran kepada Anda pagi dan sore cantik parita melafalkan hati maka suta boleh karanya meta suta ratana suta meta cantik kesemuanya adalah sama wajah benar atau 11 suta juga bagus Anda setiap pagi dan sore. Seterusnya medis saja Anda jalani meditasi 1 hari 3 jam itu wajib. Meditasi vipassana saja dalam kehidupan sehari yaitu 1 hari minimum 3 jam. Pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1. Atau sekaligus 3 jam. Misalnya contoh Anda muncul sakit, sekaligus saja sampai tuntas. Jangan robah kaki. Masuk ke langkah 1, langkah 2, langkah 3, udah Bante jelasin kepada Anda tinggal banyak praktek aja. Untuk meditasi vipassana, jika memiliki waktu lebih, sangat dianjurkan untuk menambah durasi untuk medis saja. Meditasi vipassana sistematik jasmani dilanjutkan dengan meditasi meta bawah sama 20 menit boleh-boleh aja ya. Yang tahap kedua ini yang tadi tahap pertama. Tahap kedua mengikuti one day mindful. Kalau sudah meningkat, Anda harus meningkat. Maka setiap cabang Bante itu selalu ada one day mindful ODM. Medis saja. Minimum 2 kali seminggu, paling dianjurkan setiap waktu libur, tanggal merah juga diwajibkan. Malam hari mengikuti kelas medis saja. Hari-hari biasa Anda boleh sitting dan sebagainya di tempat meditasi jati atau wihara setempat yang memiliki yang menyediakan fasilitas untuk Anda meditasi atau di rumah juga bisa. Anda boleh dengan cara SKS sistem kredit seminggu. Artinya kalau seminggu hari apa kurang 3 jam, Anda hitung sendiri. Maka Anda harus bukan ODM, rated dan sebagainya. Itu kalau kayak gitu cara hitung, maka kamu SKS yang bagus. Kalau tahap ketiga, sudah ada kelanjutan. Meditasi lanjutan dengan begitu rated yang agak panjang, Anda 3 hari, seminggu, 10 hari, sebulan, 3 bulan, atau lebih, sampai mencapai kesucian juga boleh. Atau Anda meditasi progres dengan dan mantap jika ada orang batin sampaikan untuk menyelesaikan pekerjaan batin, untuk menyelesaikan nibbana dan kehidupan ini, maka ikutlah rete vipassana yang lama hingga mencapai Arya. Apa mandena sampai tetap, teruslah berjuang dengan penuh kesadaran. Ini saran Bante untuk Anda. Semoga para pemirsa bisa ada semangat, ada panduan arahnya gimana Anda lakukan.
sehingga kita tidak terjebak di dalam kamar lampau yang bergejolak baik dan buruk itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke dalam sesi